siswa 6661230046. Saya dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi, membuat video pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Sirvi Rahayu SOS MAP. Saya akan menjelaskan tentang proses sosial dan sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana seseorang belajar membentuk kepribadiannya dengan memahami perannya sendiri dan peran orang lain. Sosialisasi juga dapat dipahami sebagai proses di mana individu mulai menerima dan beradaptasi dengan unsur budaya seperti tradisi, perilaku, bahasa, dan kebiasaan yang ada pada masyarakat tersebut. Selanjutnya ada tujuan sosialisasi. Menurut Carlet Bohler, tujuan sosialisasi itu ada 6. Salah satunya yaitu untuk melatih keterampilan dan pengetahuan individu dalam melangsungkan hidup bermasyarakat. Selanjutnya ada fungsi sosialisasi, yaitu membentuk pola perilaku dan kepribadian individu berdasarkan nilai dan norma di masyarakat. Fungsi sosialisasi terbagi menjadi 2, yaitu segi kepentingan individu dan segi kepentingan masyarakat. Next yaitu ada jenis sosialisasi. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibedakan menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Sosialisasi primer adalah proses sosialisasi pertama yang dialami seseorang pada masa kanak-kanak sambil belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sedangkan sosialisasi sekunder adalah sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang mengenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Sosialisasi juga memiliki tipe loh. Di sini tipe sosialisasi itu ada 2. Yang pertama ada sosialisasi formal dan sosialisasi informal. Sosialisasi formal biasanya dilakukan melalui lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh peraturan dalam negeri yang berlaku, seperti pendidikan umum dan pendidikan militer. Sedangkan sosialisasi informal biasanya terjadi dalam masyarakat atau dalam hubungan keluarga, seperti antar teman, sahabat, antar klub, dan kelompok sosial dalam masyarakat. Next yaitu pola sosialisasi. Sosialisasi dapat dibedakan menjadi 2 model. Yang pertama, model represif, dan yang kedua, model partisipatoris. Sosialisasi represif di mana menekankan hukuman atas kesalahan. Sedangkan sosialisasi partisipatif adalah model di mana anak-anak diberi penghargaan atas perilaku yang baik. Dalam bersosialisasi juga ada yang namanya proses. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan saat seseorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosial. Tahap yang kedua yaitu tahap meniru, di mana tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang ditirukan oleh orang dewasa. Tahap ketiga yaitu tahap siap bertindak, di mana peniruan yang melakukan sudah mulai berkembang dan diganti oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Tahap yang terakhir yaitu penerimaan norma kolektif. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. Masuk studi kasus. Di sini ada interaksi sosial antara umat Hindu dan Islam dalam masyarakat Karangmalang adalah kerjasama kerukunan yang termasuk di dalamnya adalah gotong royong dan tolong menolong. Akomodasi yang pada titik tertentu memerlukan kehadiran pemimpin seperti kiai, pandita, maupun kepala desa. Sedangkan asimilasi yang bekerja adalah toleransi di antara pemeluk Hindu dan Islam. Sikap toleransi dilandasi oleh nilai-nilai budaya
nilai budaya dasar yang meningkatkan keserasian hidup bersama. Beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam studi kasus ini. Yang pertama, pola-pola interaksi sosial yang sudah berjalan dengan baik terus dipertahankan. Selanjutnya, saluran-saluran komunikasi yang menghambat perlu dibuka dengan secara terus-menerus melakukan berbagai komunikasi dalam menghadapi persoalan. Sekian video pembelajaran yang saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.